Seni menurut saya, seni adalah suatu karya atau aktivitas yang menggabungkan imajinasi dengan intuisi. Jadi yang sifatnya sudah jadi ataupun masih konsep itu adalah seni. Seni itu indah. Dengan seni hidup berwarna. Itulah seni menurut saya. Perkenalkan, nama saya adalah Kiki Akbari. Saya biasa dipanggil Kibar. Saya adalah komikus dari Wayang Iblis Aruna. Mungkin kalian ada yang udah tahu tentang komik ini. Siapakah kreatornya? Ada dua aslinya. Saya Kibar sebagai konseptor dan sebagai storytelling ya. Kemudian dan desain kostum awal. Kemudian saya bekerja sama bertemu dengan Hander ya, Handri Satria Hanjaya, di mana dia menjadi komikus yang konsisten penggambarannya dengan fitur style gambar yang menarik ya, antara Jepang, Amerika dan Indonesia ada di dalam komik tersebut ya. Yang sudah punya mungkin kalian sudah bisa lihat di sini contoh komiknya seperti apa. Oke, nah kali ini saya akan mengulas mengenai mengapa muncul komik Wayang Iblis ini. Mungkin ini akan menjadi sedikit kisah cerita yang bisa kalian cermati. Barangkali di sana ada yang sedang ingin membuat komik, ada yang sedang membuat ilustrasi dan ingin membuat semesta ceritanya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu rujukan. Oke, apa saja bidang seni yang saya geluti? Jika merujuk kepada profesi saya sekarang sebagai guru formal, merujuk ke masa lalu, dulunya saya adalah seorang seniman rumahan lah ya ibaratnya. Yang jika merujuk kepada mapel seni budaya, mata pelajaran seni budaya, ada 4 unsur bidang seni yang saya geluti. Yang pertama seni rupa yaitu membuat komik ya, sehingga terciptalah konsep komik wayang hybrid futuristik dan etnik yang kami sebut Wayang Iblis Aruna, atau dalam frame besarnya Wayang Iblis Saga. Kemudian ada seni musik namanya anak muda, kita pernah ngeband genjreng dan sempat dipercaya jadi vokalis, akhirnya manggung kemana-mana ke tempat dari satu dan tempat lainnya. Dan bukan hanya itu, dari sinilah saya membuat tulisan, membuat lirik, dan akhirnya menjadikan sebuah lagu untuk menjadi soundtrack penunjang dari komik superhero saya sendiri. Kemudian seni teater. Nah, bidang seni teater yang ketiga adalah seni yang menunjang dalam seni performance. Kebetulan karena dengan segala macam keterbatasan, saya mencoba dengan tim, dengan komunitas yang saya bentuk tahun 2010 dengan nama Squatter Academy. Kita belajar dengan berbagai macam anak-anak dari berbagai macam kalangan. Ada yang dari anak-anak kurang mampu, ada yang dari anak-anak yang memang waktunya di hari Sabtu Minggu mereka tidak tahu harus kemana, maka bertampunglah di sini dan kita belajar seni dari teater, dari komik sampai akhirnya cosplay. Nah, kita bikin kostum sendiri dari seni teater ini, bikin kostum sendiri untuk menunjang pembuatan suite custom armor di Wayang Iblis Aruna di seni pementasan hero kita sendiri. Nah, untuk memperkenalkannya, jadi bukan hanya komik, tapi kita juga unjuk aksi di setiap panggung ke panggung. Saat itu, saat masa-masa 2010 sampai 2015 adalah
masa-masa kita banyak diundang menjadi guest star di berbagai macam event komunitas cosplay di Jepangan, kampus ataupun mall-mall dan sekolah-sekolah yang sifatnya edukasi untuk mengenalkan ada loh superhero etnik saat 2010 itu yang terbit dari komiknya based on komik dari 2007. Nah, yang terakhir seni tari. Seni tari itu koreografinya. Gimana itu juga saya menjadi art directornya, bagaimana menjadi koreografernya, dan semua kita rancang, kita buat formasinya yang indah, yang estetik, yang akhirnya menjadi penampilan stage yang menawan ditonton orang-orang. Seperti itulah seni yang saya geluti. Jadi ada seni rupa, ada seni musik, seni teater, dan seni tari. Semoga bisa menjadi manfaat untuk generasi yang akan datang. Di sini ada perpaduan cerita science fiction, culture, kemudian romantis, science fiction. Nah, ini adalah diri saya ya, konseptor Kiki Akbari. Di sini ada dalam bukunya. Kalau kalian ada yang punya, kalian bisa lihat. Dulu ini diterbitkan tahun 2007, penerbitnya Alex Media Komputindo, dan kita dapat percetakan yang medium, yaitu 3.000 eksemplar yang disebar di seluruh Gramedia di seluruh Indonesia. Oke, menjawab latar belakang dulu bisa bikin komik wayang iblis. Kenapa? Satu, ada 3 alasan ya. Alasan pertama alasan logis, kedua alasan idealis, yang ketiga alasan imajinatif. Satu, alasan logis. Jujur itu keprihatinan saya terhadap bangsa kita, terhadap negeri yang sepertinya kurang nominati, kurang menotis, bahkan ekstrimnya kurang suka dengan unsur-unsur kultur dalam negeri sendiri. Padahal dalam negeri kita tuh banyak banget kulturnya. Wayang hanya salah satu dari Jawa. Jawa pun masih banyak lagi. Belum ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, Sulawesi, ada yang dari Jakarta, banyak banget. Dan jujur orang pada menyangka mungkin saya adalah orang Jawa, padahal saya sendiri orang Jakarta asli, orang tua dari asli Betawi ya. Kenapa nggak ngambil ondel-ondel, mengapa ngambilnya wayang? Karena saya sebagai guru seni budaya meriset, membaca orang luar negeri melihat kita Indonesia meneropongnya. Yang pertama yang terkenal yaitu satu, batik. Batik itu sudah diakui di dunia ya. Jadi corak ragam hias batik itu sudah sangat dikenal. Kemudian temannya dari batik yaitu wayang yang kedua. Nah, ini wayang itu ada wayang golek, ada wayang kulit ya kan. Wayang pun anak-anak bangsa kita pada belum tahu. Nah, katanya bilangnya wayang dari India. Yes, penokohan saat lagi dimainkan oleh Sunan Kalijaga, saat itu memang tokoh Mahabharata. Tapi pewayangan sendiri artinya memiliki arti yang berbeda, yaitu pewayangan itu ada arti loh, artinya yaitu tuntunan, tatanan, dan budi pekerti. Bayangin, lengkap banget pewayangan itu tuntunan, tatanan, dan budi pekerti. Jadi lakon-lakon yang dimainkan itu siapa aja, bisa kita, bisa artis, bisa selebgram, bisa tokoh-tokoh inspiring, bisa pahlawan. Jadi saat itu penokohan itu wayang dipakai Mahabharata karena sosok yang dikenal dulu kan masih kental dengan Hindu ya, Hindu dekat dengan India. Jadi makanya itu. Mungkin kalau dulu sudah ada tokoh-tokoh terkenal, makanya pasti tokoh terkenal yang sekarang lagi hits ya kan. Nah, jadi pertama alasan logisnya itu berdasar dari keprihatinan dalam diri kenapa anak-anak negeri kita sendiri tidak menotis karya-karya wayang iblis atau karya wayang dalam negeri sendiri ya. Karya wayang itu kan banyak ya, ada wayang kulit, wayang golek, wayang orang, ada wayang apalagi namanya banyak. Nah, ini aku membuat satu template yaitu wayang futuristik ya. Jadi wayangnya sudah hybrid antara modern dan tradisional. Kenapa tradisional? Karena mengambil emblem-emblem di tokoh wayangnya ini dari wayang kulit, tapi transformasinya 3D dari wayang golek. Contoh ya, di sini ada bagian belakang punggung yang terbang seperti Gatot Kaca itu yang seperti sayap lancip itu namanya praba. Kemudian ada kainnya ini namanya kampuh ya. Terus di gelangnya ini ada yang anggada, ada yang akalpa. Kemudian ada bagian telinganya itu namanya sumping. Jadi banyak nama-nama emblem itu yang memang dikenakan di kostum ini, bukan hanya digambar-gambar seperti Kamen Rider, tapi ada nama-namanya. Dan itu resapan dari wayang kulit. Format 3D-nya bervolumenya
seperti transformasi wayang golek ke manusia, jadilah tokoh superhero futuristik ini. Itu alasan logis ya. Yang kedua, alasan idealis adalah judulnya nanti membahas nomor 2 judulnya ya. Alasan idealis adalah ya pertama, saat itu pengangkatan materi wayang sama Garuda masih bersaing, belum banyak saat ini 2007 ya. Kalau sekarang mungkin orang-orang sekarang bilangnya itu wayang lagi, Garuda lagi ya. Padahal wayang lagi dan Garuda lagi itu ada di masa kita. Anak setelah kita, generasi nanti belum tahu juga. Makanya tugas kita untuk memberitahukan kepada mereka. Nah, jadi alasan idealisnya adalah karena wayang itu jika dibentuk transformasi baru ya, etnik futuristik, itu akan memiliki format-format yang sebenarnya keren gitu loh. Orang bilangnya sempat bilang Kamen Rider Kuga dan lain-lain. It's okay, itu nggak masalah. Memang kita berdua juga penggemar tokusatsu, Kamen Rider, Sentai dan lain-lain ya kan. Terus tapi jangan lupa kalau Kamen Rider mungkin nggak ada penjelas itu kuping namanya apa. Nah, kalau ini kan kita ada nih kupingnya namanya kampung, bahkan ada penjelasannya di komik ini ya. Mungkin harus dicari-cari dulu dari halaman berapa nih, kita lihat ya. Jadi sambilan sekalian idealisnya adalah ngedukasi ya. Jadi ngedukasi bahwa dalam template-template pewayangan itu ada namanya, ada komposisi-komposisinya yang gak sembarangan, ada nama-nama khususnya. Bahkan di sini yang mungkin keturunan dari negeri Jawa, keraton lebih tahu lagi. Sebelumnya aneh mohon maaf kalau misalnya melangkahi yang dianggapnya memperburuk. Sama sekali nggak ada niat memperburuk, justru ingin memperkenalkan dari sudut yang berbeda ya. Jadi anggap aja ini dari sudut yang lainnya gitu ya. Nah terus ada huruf Sanskerta ya, mungkin kelihatan ya. Nah jurus-jurusnya aja ngambil dari huruf Sanskerta, sempat ngebet kamus. Memang gabung-gabungannya seperti Agni Basma. Agni artinya api, Basma membara, Agni Basma api yang membara. Mungkin seperti Hadoken yang api ya, tapi sepertinya nggak begitu juga. Terus ada misalnya Rasana Brahma ya, ada lidah api. Terus ada Jaltarangga, ini yang air, gelombang air. Kemudian ada Bajra Geni ya, itu kekuatan petir. Jadi ada nama-namanya tuh. Jadi bukan cuma big book, misalnya Tornado Kick, bikin Rider Kick, bukan hanya seperti itu, tapi jurusnya ada nama-nama ucapan Sanskerta juga ya. Memang Sanskerta balik lagi itu pengaruh Hindu, pengaruh India, tapi udah di Indonesiakan. Tuh ya. Jadi ini ada emblem-emblemnya, ada ini dari wayang kulit ditaruh di wayang iblis apa, ini jadi apa, ini apa. Jadi ada penjelasannya semua di sini, itu secara idealis. Nah, secara imajinatif, ini kekhawatiranku aja sih, secara imajinatif. Kan aku juga nonton Kamen Rider tiap tahun, mereka kan memproduksi ya. Ngeri-ngerinya suatu saat nanti mereka ngeri-ngerinya, ini kan hanya ngeri-ngerinya. Suatu saat mereka mengambil seni Asia Tenggara, salah satunya wayang yang diformat menjadi Kamen Rider, dan akhirnya jadi mirip sekali dengan tokoh wayang iblis. Dan akhirnya itu yang disukai adalah tokoh Kamen Rider wayang tersebut. Nah, jadi sebelum itu terjadi, maka Daku udah membuat dulu, dan di komik ini diterbitkan tahun 2007. Ya contohnya seperti sekarang yang sudah beredar karena disokong biaya yang besar, modal yang besar, yaitu Satria Dewa. Dari gamenya ada, dari action figurnya ada, bahkan filmnya mau dibikin berjilid-jilid seperti Kevin Feige oleh Hanung Bramantyo, yang mungkin formatnya tinggal wajahnya wayang iblis dicopot, jadilah Satria Dewa gitu ya. Dan memang format wayang kalau dijadikan high tech ya seperti itu, seperti wayang iblis, seperti Satria Dewa. Dan untungnya Daku sudah membuat duluan. Memang secara haki Daku belum mendaftarkan, tapi secara hak buku cipta ini sudah terdaftar resmi, ada ISBN-nya segala macam, sudah lebih dulu sebenarnya ya kan. Itu secara imajinatif. Jadi alasannya mengapa bikin komik wayang iblis ada 3 ya tadi, secara logis, secara idealis, secara imajinatif. Jadi sebagai bentuk proteksi, intinya kekhawatiran diri supaya anak negeri mulailah mencintai karya sendiri, karya dalam negeri. Banyak sekali kultur-kultur Indonesia, ini wayang hanya satu dari sekian ribu
banyak karya dalam negeri, seperti itu. Oke, pertanyaan kedua. Arti nama wayang iblis. Nah, arti nama wayang iblis, kenapa namanya wayang iblis, ya kan? Ada macam-macamnya ya. Wayang iblis mau pakai format, ada dua sudut pandang di sini ya. Secara literally atau secara hidden message ya. Secara literally, wayang iblis adalah satria wayang pembasmi iblis. Jadi, satria wayang pembasmi iblis. Wayang itu adalah bayang ya dalam jiwa manusia. Jadi sebenarnya setiap manusia itu memiliki bayang hero dalam dirinya. Kalian pasti tahu kalau melihat kucing di jalan mau kelindas mobil atau motor, wah kalian pindahin dulu. Mungkin kalian mau lihat nenek-nenek, kakek-kakek mau nyebrang kebingungan, mungkin kalian bisa turun mau nyebrangin dulu. Itu ada jiwa hero dalam setiap diri kalian. Pasti ada, kalian gak bisa memungkiri ya kan. Makanya itu wayang atau bayang ada dalam diri jiwa kita. Kesatria bayang pembasmi iblis. Nah, kita membasmi iblis. Iblis itu bahkan bukan hanya di luar badan kita, yang ada di luar musuh-musuh kita yang nyata, yang mengganggu kita, yang menjerumuskan kita. Iblis itu juga ada di dalam setengah dalam diri kita, ada iblisnya. Makanya sebenarnya wayang iblis ini secara literal kesatria bayang pembasmi iblis yang diwujudkan secara hero versus iblis yang di luar outline diri kita ya. Dia bertarung layaknya seperti superhero pada dasarnya yang seperti kekanak-kanakan, tapi sebenarnya falsafahnya dalam. Karena wayang iblis ini adalah pertarungan batin si putih dan si hitam yang ada dalam diri kita. Sepertinya itu sebenarnya itu maksud dari arti wayang iblis itu sendiri. Dan wayang iblis ini mau aku coba, kenapa sebutnya bukan wayang iblis ini kok dengan huruf Y, tidak dengan huruf I, tidak di spasi. Karena ini bahasa Jawa kan biasa itu NG itu sering menjadi ngopi, ngaji kan. Misalnya jadi ini ngiblis gitu, ngilmu, ibaratnya wayang iblis, wayang ngilmu. Jadi wayangnya memiliki ilmu gitu. Jadi ada falsafah yang ini bukan sekedar komik kacangan, komik wayang yang cuma sekedar tampil cuma lewat dan nggak perlu didalami lagi. Banyak banget yang bisa dikupas dari materi komik wayang iblis ini. Dan ini logonya adalah logo W dan Y ya. Jadi itu menjadi simbol dari wayang iblis tersebut ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, pesan dan harapan kepada pembaca. Ya, jadi kalau ditanya, Bang, sasaran target komik wayang iblis itu siapa sih? Sebenarnya sasaran utama dari target ini adalah remaja yang kritis dan anak-anak yang menyukai candy tone hero warna-warni. Jadi remaja dan anak-anak ya. Berharap remaja ini kritis, jadi bukan hanya sekedar menyukai yang menyimpang atau yang salah kaprah, tapi ini memang lempeng-lempeng aja, komik yang hero yang lurus-lurus aja, tapi dinamika konfliknya sebenarnya masih banyak yang aku simpan, tapi baru bisa terrealisasi dari dua buku ini. Ya itu tadi ya, karena satu dan lain hal yang waktunya terbatas dan kehidupanku bercabang-cabang masih banyak. Jadi pesan dan harapan pembaca bisa mengambil makna dari cerita dan maksud wayang iblis itu. Sebenarnya itu pertarungan jiwa bayang hero kita melawan iblis dalam diri kita yang selalu berperang batin untuk melakukan sebuah tindakan setiap hari, setiap detiknya. Inilah yang kita confirm dan itu yang kita jalankan gitu. Jadi itulah maksud dari makna wayang iblis, pesan dan harapannya ya. Dan juga semoga bisa menggugah bahwa wayang itu juga punya kompleksitas. Jadi wayang itu tidak disederhanakan, tidak didiskreditkan oleh teman-teman ya. Marilah kita perkenalkan wayang dengan berbagai macam mode dan metodenya. Ada teman-teman, ada yang Garudayana dari Mas Isyuniarto, ada yang wayang candil dari Mas Mas Trironggo, terus ada lagi dari Garuda Boy. Banyak banget itu teman-teman. Itu semua kita harus dukung ya. Jadi kita doakan aja semoga bisa menjadi salah satu panutan tokoh karakter yang bisa menjadi pegangan buat anak-anak generasi yang akan datang, agar Indonesia ini punya banyak banget karya. Jadi hybrid dari karya ini, kalau kalian mau membayangkan kalau ini dipegang oleh orang profesional, ya contohnya seperti penggabungan hybrid Indonesia dengan
art musik yang ada di YouTube yang sedang di reaction orang bule, yaitu Wonderland Indonesia. Harapanku sebenarnya seperti itu. Mengapa aku menjadi guru PPKN dan seni rupa? Sebenarnya perpaduan yang kuharapkan dari wayang iblis itu seperti kurang lebihnya seperti Pak Wonderland Indonesia yang 10 menit yang kalau kalian nonton itu produksi visualnya the best banget, dan semua orang luar negeri reactionnya tuh salut banget, bahkan gak nyangka kalau itu dari Indonesia ya. Jadi seperti itu. Yang terakhir, apa tanggapan review figur dari wayang iblis gacha buatan Mas Benny? Wah, the best. Terima kasih Mas Benny udah membuatkan wayang iblis gacha. Bisa nggak dibuatin wayang iblis Arunanya juga? Ya udah, nggak usah, jangan ditanggapi ya. Itu keren banget Mas Benny, pesanin tua. Itu the best banget wayang iblis gachanya. Nah, wayang iblis gacha di komik wayang iblis Aruna, kalau gacha di tempat yang lain adalah jagoan. Gacha di tempatnya kita, dia adalah super villain boss yang paling susah. Tapi sebenarnya dari sudut pandang dia adalah wayang iblis garis keras yang maksudnya baik. Jadi tanpa disadari, wayang iblis gacha ini mirip dengan Venom. Dia suka membunuhnya orang-orang yang jahat. Dia memakan jiwa-jiwa koruptor, dia memakan jiwa-jiwa orang pemaksiat, dia memakan jiwa-jiwa orang yang jahat pokoknya. Diambil, diserap menjadi tenaga barunya. Tapi yang orang yang baik terlewat. Cuman kalau dia lagi meledakkan sesuatu tempat yang di tempat jahat, yang baik kena, ya udah kena ketimpa juga, sial juga ibaratnya gitu. Jadi wayang iblis gacha itu wayang garis keras, makanya teman-temannya wayang iblis yang lain berperang melawan dia karena memiliki konsep yang berbeda. Yang lain nih, Resapan 5 Pandawa, ini Aruna adalah Nakulanya ibaratnya, yang aku putar menjadi Aruna Baruna, Nakula Sedewa menjadi tokoh utamanya, sedangkan menjadi tokoh sekundernya yang Arjuna yaitu Bajra, Yudhistira yaitu Cueta, dan Bima yaitu Cahya itu jadi sekundernya. Jadi frontman-nya dibalik yang si kembar, dan gacanya menjadi musuh besarnya. Karena mereka wayang iblis yang Candyton ini yang 5 ini, yang 5 Akalpa ini inginnya kalau dalam membantas iblis itu harus dengan diplomasi, dengan cara yang baik-baik. Sedangkan gacha dia tidak suka dengan cara yang baik-baik, dia maunya langsung saja yang jahat-jahat itu, poin-poin jahat itu dipenggal kepalanya, dihancurkan supaya bumi kembali pertiwi menjadi indah. Tapi malah sering dihalangi oleh 5 ini untuk jangan mengacau. Mereka punya caranya gitu, dengan taktik dan strategi. Jadi apakah taktik strategi yang menang, apakah one man show yang super power yang menang? Jadi itu hanya balik lagi, wayang iblis, kesatria bayang dalam diri kita. Iblis ada dalam diri kita yang selalu membisikkan hal-hal buruk yang kita lakukan, selalu bertarung di antara keduanya. Jadi itulah maksud dari komik wayang iblis ini, dan banyak lagi belum tokoh-tokoh karakternya masing-masing memiliki latar belakang berbeda-beda ya. Jadi berharap banget sih bisa dijadiin film movie atau apalah ya, segala macam. Kita nggak tahu ke depannya. Oke, untuk Benny Kusanding Artwork adalah representatif dari apa yang dinamakan seni. Itu udah all package. Dari karya-karya figur yang kita bisa lihat ya, detailnya, kemudian effortnya, ada estetikanya, ada passionnya, ada bentuknya, goresannya, ada warnanya. Itu jelas sekali membutuhkan ketelitian dan rasa cinta seni yang tinggi, dan itu semua tampak dari karya-karya tangan handal dari seorang Benny Kusanding Artwork ya. Dan salah satu karya yang dibuat oleh beliau adalah sempat memohon izin untuk mengambil satu karya dari wayang iblis Aruna, yaitu villainnya, bos villainnya yaitu wayang iblis gacha, dan ternyata dia membuatnya sangat sempurna, lebih sempurna dari apa yang ku buat desain dan ku buat cosplaynya. Dan dia membuat figurnya sangat sempurna, dan itu jadi SIC yang seperti mahal banget, fancy banget, dan itu keren banget, detail banget. Benny Kusanding Artwork memang itu udah representatif apa itu seni. Lanjutkan dan terus berkarya. Terima kasih. Teman-teman yang di sini makasih banget udah ngerespon, udah nonton. Seru banget emang harusnya bikin novel grafis.
balik lagi kayaknya butuh tim deh, kayaknya saya butuh tim, butuh support, butuh kru, butuh banyak teman-teman yang merapat supaya ini bisa menjadi something. Karena kalau sendiri one man show dengan bercabang-cabang, Daku mengajar, mengurus keluarga, sepertinya waktunya sudah sempit untuk istirahat dan main game aja udah sangat sulit. Jadi mohon bantuannya semua. Ini hanyalah sebuah karya, tapi karya apalah tanpa dukungan dan doa dari semuanya. Daku bukan apa-apa, Daku hanya sebagai pencetus saja. Barangkali ada yang lebih baik ke depannya. Yuk kita sokong, kita dorong, kita dukung apapun karya anak bangsa, anak negeri yang sedang dibuat. Baik ada corak Indonesianya maupun yang tidak ada corak Indonesianya. Yang penting yang buat orang Indonesia. Kita harus dukung karena nasionalismeku tinggi. Aku guru PPKN dan seni rupa, makanya digabunglah menjadi karya-karya seperti ini. Kalau ada yang mau melanjutkan, kalau ada yang mau bikin cosplaynya, kalau ada yang mau bikin gambarnya, yuk monggo silakan. Yang mau minjem karakter ini di karya kalian, yuk silakan. Yang penting tinggal komunikasi saja, pasti akan gue beri izin. Yang penting cuma pengen ada dokumentasi siapa aja yang menggunakan karakter ini untuk menghidupkan tokoh-tokoh kalian. Mari dipersilakan ya. Kita saling dukung, kita saling support. Tiadakan kita hilangkan rasa untuk menyikut kanan kiri, merobohkan teman-teman, jangan. Kita saling menyokong karena mendirikan sesuatu itu ya, tiang itu susah, tapi merobohkan itu sangat mudah ya. Jadi janganlah kita orang yang destruktif, tapi kita jadilah orang yang konstruktif. Ke dunia